رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام Hadiah Negeri 2 Model Mataram yang saya hormati pula Ibu Kepala Tata Usaha beserta staf-stafnya, yang tidak kalah saya hormati pula para ibu dan bapak guru saya yang tidak remaja lagi. Bersama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan serta mencurahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di MAN 2 Model Mataram ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kariban junjungan alam Nabi besar Muhammad yang telah membimbing langkah kita semua sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tugas saya di depan pada pagi hari ini, saya ingin bercerita kepada teman-teman semua. Saya ceramah di MAN 2 Model Mataram ini hampir 4 kali dengan yang ini. Tapi kenapa sama tidak tekan? Yang kedua, sebenarnya tema ceramah saya pada pagi hari ini adalah remaja kaitannya dengan matematika. Tapi saya cari-cari materi tidak ketemu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ceramah mengenai remaja dengan ekonomi, tapi terlalu berat. Yang ketiga, yang lebih parah, saya ingin menyampaikan mengenai godaan hartawan, godaan harta tahta wanita, tambah berat lagi. Sampai-sampai saya teringat katanya Ibu Dr. Anda Kartini MPDI waktu kelas 11 belajar tasawuf, kalau mencontohkan sesuatu, dimulai dari yang kecil-kecil saja, jangan yang terlalu besar, dan jangan yang terlalu berat-berat. Sehingga saya mohon maaf untuk para remaja-remaja yang ada di MAN 2 Model Mataram ini, saya menyampaikan ceramah yang judulnya ayat Quran, Islam kok pacaran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi jangan tersinggung, saya tidak menyalahkan Anda pacaran, itu hak Anda. Soal pacaran, memang zaman sekarang ini sudah banyak diminati lagi, terutama pada kita yang kaula muda. Kalau anak-anak kelas 3 atau kelas 12 itu mengatakan sekarang saatnya kita pacaran, saya juga tahun depan kita tidak akan bisa menikmati pacaran lagi di MAN 2 Model Mataram ini. Selain itu, fenomena ini juga sebagian besar dipengaruhi oleh dari kultur barat, istilahnya westernisasi. Di pelajaran sosiologi saya belajar itu, yang dimana dipengaruhi oleh novel-novel percintaan, film-film Korea dan lain sebagainya. Korea ada di Asia, bukan di Barat. Namun, sudah tahukah Anda apa sesungguhnya latar belakang kata pacaran atau asal-usul pacaran itu sendiri? Kalau seseorang mengartikan pacaran itu adalah hubungan antara laki-laki dengan wanita, selesai. Tetapi yang dilupakan dari kata pacaran itu adalah hubungan antara laki-laki dan wanita yang sama-sama suka seperti yang dikatakan tadi, tetapi belum ada ikatan pernikahan yang mengesahkannya untuk perdagangan tangan, pandang memandang dan lain sebagainya. Segepar makanya yang sedang pacaran sekarang ini. Selain itu juga, itu kan tadi arti pacaran, tetapi saya ingin bertanya kepada Anda semua, kata pacaran itu apakah Anda mengetahuinya dari mana asal usul kata pacaran itu?
Kalau Anda mengetahuinya, saya tidak akan membahasnya di sini. Ada yang tahu? Kasihan Anda loh. Kata pacaran itu sebenarnya berasal, bukannya kata pacaran, tapi istilah pacaran itu sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, orang-orang Melayu. Kalau orang-orang Melayu dulu itu memikat atau ingin meminang seorang gadis, seorang laki-laki ini harus mengirimkan tim panusnya kepada keluarga sang perempuan. Kalau keluarga perempuannya ini menerima, maka ia akan diberikan istilahnya pacar. Pacar itu pacar. Istilahnya itu pacar. Tahu saya Melayu itu pacar itu, tapi ini dia bilangnya itu pacar. Orang Melayu yang menyebutnya itu atau tidak saya sinai. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh buka Google. WiFi ini kencang. Kalau misalkan sang keluarga wanita menyetujuinya, maka dia akan diberikan pacar kuku itu, dan waktunya itu adalah renggang untuk saling berkomunikasi atau saling menentukan hubungannya itu. Sang laki-laki diberikan waktu 3 bulan, minimalnya 3 bulan. Kalau pada hari yang ditentukan seorang laki-laki itu tidak datang kepada sang perempuan, maka pacarnya itu hilang atau hubungannya itu hilang. Tetapi kalau dia datang tepat pada waktunya atau ketika pacar kukunya itu sudah hilang, maka terjadilah hubungan yang istilahnya yang saya istilahkan atau yang saya sebutnya yang akan lanjut ke tahap selanjutnya atau fase selanjutnya itu pernikahan. Itu asal usul kata dari pacaran, sehingga orang Indonesia ini menyebutnya pacaran satu cerita asal-asalan. Lalu sekarang bagaimana dengan pandangan Islam? Pandangan Islam mengenai pacaran. Bagaimanapun mereka yang berpacaran, jika kebebasan seksual dalam pacaran diartikan sebagai hubungan suami istri, dengan tegas mereka menolak. Namun tidaklah demikian jika diartikan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan cinta sebagai alat untuk memilih pasangan hidup. Akan tetapi kenyataannya orang berpacaran akan sulit segi mudaratnya ketimbang maslahatnya. Salah satu contoh, hari ini jadian langsung pergi jalan-jalan, pegangan tangan dan lain sebagainya. Yang lebih parah lagi, kalau sudah yang namanya pacaran, mau makan, mau minum, selalu ingat dia, tidak pernah mengingat Allah. Padahal ibu, dokter Anda, Jurana itu selalu mengingatkan kalau mencintai itu harus karena Allah. Biarpun kita berpacaran, makan, minum, baca bismillah, ingat Allah. Bahkan kalau tidur pun jangan sampai Anda mengingatnya, dan kalau laki-laki kalau tidur jangan sampai Anda mimpi basah yang kedua kali. Atas dasar itulah ulama memandang bahwa pacaran model begini adalah kezaliman atas amanah orang tua. Secara sosio-kultural di kalangan masyarakat agamis, pacaran akan mengundang fitnah, bahkan tergolong naif. Mau tidak mau, orang yang berpacaran sedikit demi sedikit akan terkikis persapan keislamannya, bahkan bisa mengakibatkan kehancuran moral atau akhlak. Nauzubillahi min dzalik. Apakah ada yang ingin moralnya hancur? Silahkan saja coba pacaran. Tapi mungkin juga ada di antara mereka yang mencoba berdalih dengan mengemukakan argumen berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Abu Daud berikut ini. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, atau memberi karena Allah dan tidak mau memberi karena Allah, maka sungguh orang itu pacarnya ulang tahun berikan hadiah
kado dan lain sebagainya. Kalau dia yang ulang tahun belum tentu dia dibelikan kado. Kado. Kado maksudnya, astagfirullahaladzim. Sehingga kalau sudah seperti itu, karakteristik remaja zaman sekarang dengan berbeda. Nih, dari hasil penelitian yang saya bacakan. 1. Anak-anak dulu atau remaja-remaja dulu hanya bisa pegang dan hisap permen berbentuk rokok, sedangkan anak-anak sekarang sudah hebat pegang hisap rokok. Yang kedua, remaja-remaja dulu takut yang namanya jarum suntik, sedangkan anak-anak zaman sekarang bisa nyuntik sendiri narkoba maksudnya. Yang ketiga, remaja-remaja dulu pintar menyanyikan lagu anak-anak, sedangkan anak-anak sekarang lebih bisa menyanyikan lagu percintaan. Yang ketiga ini, Fikri, tidak usah tertawa. Sedangkan anak-anak sekarang atau remaja-remaja sekarang terang-terangan dia yang sendiri yang membuat film. Tegebar, makanya kalau tahu dirimu salah. Dan yang paling parah lagi adalah remaja-remaja dulu mengerti arti pacaran sejak minimal SMP kelas 1. Sedangkan anak-anak sekarang sudah bisa pacaran sudah SD kelas 1. Dan ini juga, anak-anak dulu menjadikan anak perempuan itu sebagai teman permainan. Sedangkan anak-anak sekarang, anak perempuan itu sebagai korban pemerkosaan. Astagfirullahaladzim. Dan kalau di dalam sekolah, anak-anak dulu itu takut yang sama yang namanya ibu dan bapak guru. Sedangkan anak-anak atau remaja zaman sekarang ditakuti sama guru. Bener, Bu? Berarti ini penelitiannya yang salah. Selanjutnya ada masih banyak ini, kalau tidak salah 50 nomor. Dan kalau tidak salah, tenang, tidak semuanya saya beritahu, yang poin-poinnya saja. Ide pokoknya, anak-anak dulu hanya diam ketika dimarahi orang tuanya, sedangkan anak sekarang melawan tak segan menganiaya orang tuanya. Dari sekian yang saya bacakan karakteristik ini, pasti Anda semua ada di dalamnya. Kalau saya tidak ada. Ya, memang benar kan? Kalau Anda itu pasti ada salah satunya. Apalagi ini yang rokok-rokok ini, yang pacaran juga. Anak-anak dulu nih yang lebih parah lagi nih kalau ada lagi stres gara-gara pacaran. Anak-anak dulu mengadu kepada orang tuanya bila ada masalah berat, sedangkan anak-anak sekarang memilih jalan pintas atau bunuh diri hanya karena masalah kecil. Untuk cinta, bunuh diri. Dan yang sekarang, anak-anak dulu suka malu-malu, sedangkan anak-anak sekarang tidak tahu malu buat malu. Para remaja-remaja yang ahli madrasah, yang selanjutnya itu nanti Anda bisa cari di Google. Ya, yang selanjutnya karakteristiknya remaja zaman sekarang sama zaman dahulu itu Anda bisa cari sendiri dari Google. Saya memiliki 2 pantun untuk Anda sebelum saya menutup ceramah. Bukan ceramah sih, tapi kultur yang lebih dari 7 menit. Daun tetap di atas tulang, anak udang mati di tuba. Dalam kitab badan terlarang, perbuatan haram jangan dicoba. Yang kedua, Bakulub anak juragan, mati diracun muntahkan darah. Hidup di dunia banyak dugaan, kepada Allah kita harus berserah. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.